PHK itu memang dilakukan sepihak, Mbak. Jarang yang PHK disepakati para pihak gitu kan. Nah, PHK sepihak di sini umumnya itu adalah dilakukan oleh pihak pengusaha gitu. Pada prinsipnya hubungan kerja di Indonesia itu dikenal hanya ada dua ya, yakni untuk perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Males gitu ya, saya tidak ya. Karena ketika terjadi PHK itu biasanya kan bukan hanya soal rupiah ataupun hak secara nominal ya, tapi ada sisi emosional di situ ya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alifia Amri dalam Tribun Topik yang akan membahas topik-topik menarik untuk diulik. Oke Tribuners, sebelumnya gimana nih kabar Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun dan kapanpun Tribuners berada. Oke Tribuners, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Mahendra Hakim ST. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Kabar baik Mbak Alif. Oke, mungkin Bapak bisa nih menyapa Tribuners nih. Iya, halo Tribuners, saya Mahendra Hakim. Saat ini saya berkarir selaku mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan terima kasih kepada Tribun Jateng yang sudah memberikan ruang untuk berbagi kali ini. Oke, saya juga berterima kasih karena Bapak Mahendra sudah meluangkan waktunya. Kita sharing-sharing bersama di studio Tribun Jateng ya Bapak. Baik. Oke, karena saya sudah bersama dengan Pak Mahendra nih. Kita akan membahas terkait dengan strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan perselisihan di dunia kerja. Seperti kita ketahui ya Bapak, banyak sekali perselisihan antara perusahaan dengan para karyawannya terkait dengan banyak hal. Nah, ini yang ingin saya tanyakan nih Pak. Sejauh ini Pak, selaku pihak Disnaker ya Pak ya, apa saja sih Pak masalah yang paling sering Bapak terima perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja? Ya, terkait perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh itu kalau di dalam hukum ketenagakerjaan itu disebut perselisihan hubungan industrial ya Mbak ya. Oke. Jadi perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan pendapat antara pengusaha ataupun gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja serikat buruh yang di latar belakangi adanya perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, menarik ini, menurut data di satu data kemenaker.go.id itu di tahun 2025 itu ada sejumlah 7.000 sekian Mbak perselisihan hubungan industrial itu. Cukup banyak ya itu Cukup ya banyak, Pak? ya. Tahun 2025 apalagi ya, karena ada banyak beberapa perusahaan yang tutup, kemudian melakukan efisiensi, dan itu yang membuat angka perselisihan, terutama perselisihan PHK itu menduduki peringkat nomor 1 nih. Ya, sekitar 4.800 sekian itu yang paling tinggi di antara 4 perselisihan hubungan industrial yang lain. Ya. Oke. Nah Pak, ini kan bulan puasa nih ya Pak, mendekati Lebaran. Banyak sekali kasus-kasus tenaga kerja ini tuh di cut off dari perusahaan, baik itu secara sepihak atau mungkin bahasanya seperti apa, saya kurang paham ya Pak. Nah, itu menurut Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pekerja yang merasa bahwa ini tidak adil? Langkah tepat seperti apa yang harus dilakukan oleh para pekerja ini Pak? Iya. Terkait pengakhiran hubungan kerja, jadi ketika hubungan hukum itu muncul di antara pekerja dan pengusaha yang diikat dengan perjanjian kerja, akan ada yang namanya pengakhiran hubungan kerja. Salah satunya ada pengakhiran perjanjian kerja, terutama untuk teman-teman yang statusnya karyawan kontrak ya, atau disebut PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu sesuai berakhirnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua pihak. Dan ada juga status hubungan kerja PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau kalau kita umumnya itu mengenal disebutnya karyawan tetap ya. Nah, PHK itu memang dilakukan sepihak Mbak. Jarang yang PHK disepakati para pihak itu kan. Betul. Nah, PHK sepihak di sini umumnya itu adalah dilakukan oleh pihak pengusaha gitu. Nah, terkait di bulan mendekati Hari Raya Keagamaan ini memang banyak aduan ataupun laporan dari teman-teman pekerja itu yang kontraknya diakhiri, kemudian hubungan kerja tetapnya itu diakhiri oleh pengusaha 30 hari sebelum menjelang Hari Raya Keagamaan. Nah, konsekuensinya apa ketika pekerja itu berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan? Dia tidak mendapatkan pesangon THR, tunjangan Hari Raya Keagamaan, terutama untuk karyawan kontrak ya, yang dia berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan, katakanlah besok Hari Raya Keagamaan di tanggal 21 April ya.
21 Maret ya. 21 Maret. Sebelum itu dia berakhir hubungan kerja, dia tidak mendapatkan THR. Tapi Oke. untuk karyawan tetap yang kecuali mengundurkan diri, dia dapat gitu, dapat Oke, THR. Pak, bicara tentang PKWT dan PKWTT nih Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pemberhentian status kerja tadi ya Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa sih perbedaan PKWT dan PKWTT itu sendiri Pak? Ya, pada prinsipnya hubungan kerja di Indonesia itu dikenal hanya ada dua ya, yakni untuk perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Oke, Sebuah hubungan kerja, yakni hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha itu diikat di dalam bentuk perjanjian kerja. oke, Kalau untuk perjanjian kerja waktu tertentu itu adalah di mana sifat, jenis, dan kegiatannya itu adalah tertentu pekerjaannya dan dia tidak bisa dilaksanakan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya tetap atau terus-menerus. betul. Maka sama negara, dalam hal ini pemerintah, dibatasilah jangka waktu PKWT itu paling lama adalah 5 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang dipekerjakan dengan status kontrak, tapi kok jangka waktunya lebih dari 5 tahun, itu yang harus patut dipertanyakan kepada pihak pengusaha Oke, melalui HRD. Kenapa ini kok statusku bertahun-tahun menjadi PKWT terus? Kenapa kok oke, menjadi tidak karyawan tetap? Gitu. Kalau untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap itu, dia hubungan kerjanya itu diikat untuk waktu yang tidak tertentu, tidak ada batasannya. Nah, nanti berakhir ya ketika ada PHK atau pekerja mengundurkan diri atau pekerja memasuki usia pensiun atau pekerja meninggal dunia, dia berakhirnya oke. karena hal tersebut. Oke, berarti itu tadi perbedaan Ya, PKWT dan PKWTT ya Pak. Kita balik lagi terkait dengan pemutusan hubungan kerja ini tadi Pak. Ada beberapa laporan atau mungkin kasus yang muncul di sosial media ya Pak. Ada banyak sekali karyawan yang kemudian dia tidak menerima pesangon atau mendapatkan pesangon tapi tidak sesuai dengan jumlahnya. Kira-kira hal tepat apa yang harus dilakukan oleh pekerja itu? Apakah melapor ke Disnaker atau seperti apa prosesnya Pak? iya. Terkait atas hak uang pesangon, kemudian ada uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak atas implikasi dari pengakhiran hubungan kerja untuk karyawan tetap ya. Karena kalau karyawan kontrak atau PKWT itu tidak mendapatkan pesangon, sebenarnya tepatnya bahasanya itu bukan melapor tapi mencatatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam hal ini kita bicara di Kota Semarang ya, di Disnaker Kota Semarang, itu adalah melakukan permohonan pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau laporan itu lebih tepatnya disampaikan ke teman-teman yang ada di bidang pengawasan ketenagakerjaan Mbak di tingkat provinsi. Dalam hal ini di Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah ya. Karena kalau bicara soal uang pesangon di ketentuan norma Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 156 ayat 1 itu menyatakan bahwa pengusaha itu wajib. Kata wajib itu ada konsekuensi, ada sanksi hukumnya. Wajib dalam hal untuk pemberian uang pesangon ya, ketika memang alasan PHK-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan ada konsekuensi kewajiban bagi pihak pengusaha untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak itu. Dan gimana kalau nggak membayar? Nah, sanksinya ini adalah sanksi penjara, pidana penjara, sanksi denda. Lumayan ini. Jadi apalagi sekarang sudah ada Des Ketenagakerjaan ya yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi bisa mengajukan laporan. Tapi pada prinsipnya terkait proses perselisihan hubungan industrial itu ataupun sanksi pidana yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sifatnya adalah ultimum remedium. Artinya itu adalah upaya terakhir. Tetap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu wajib dilakukan yang namanya perundingan bipartit, Mbak Alif. Jadi perundingan bipartit itu istilahnya perundingan antara dua pihak ya yang terikat dalam hubungan kerja tadi. Siapa? Ya ini pekerja dengan pengusaha. Tidak bisa lantas serta-merta langsung ke Disnaker. Jadi harus dipenuhi dulu syarat wajib yakni melaksanakan perundingan bipartit antara kedua belah pihak. Iya betul. Nah, Pak terkait dengan perundingan itu tadi Pak, apa bedanya dengan mediasi industrial? Dan bagaimana kemudian suatu perselisihan itu bisa sampai ke mediasi industrial seperti itu? Dan berapa lama prosesnya? Ya. Jadi kalau perundingan bipartit, bipartit itu terdiri dari dua kata ya. Bi itu dua, part itu pihak ya, dua pihak yang terikat di dalam hubungan kerja itu. Siapa? Pekerja dengan pengusaha. Karena mereka yang memiliki hubungan kerja ya. Betul. Nah,
landasan dari perundingan bipartit itu mendasarkan pada asas musyawarah mufakat. Jadi hubungan kerja, hubungan industrial itu juga ada hukum privatnya, sekaligus juga ada hukum publiknya ya. Jadi hukum privat ini mengatur para pihak itu untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Dan di dalam perundingan bipartit itu para pihak diberikan jangka waktu 30 hari nih Mbak. Oke, Jadi harus 30 hari. menyelesaikan perselisihan yang muncul secara bipartit. Nah, kalau terjadi kesepakatan atas perundingan bipartit itu, kedua belah pihak maka akan membuat yang namanya perjanjian bersama secara tertulis. Oke, Misalnya pekerja ter-PHK, oke lah saya sepakat misalnya pekerja ter-PHK dan uang pesangonnya berapa dengan besaran yang sudah disepakati. betul. Lantas gimana nih mekanisme pembayarannya? Oke lah misalnya 50% dicicil nih di bulan pertama, 50%-nya di bulan kedua. Nah ini kan akan ada potensi wan prestasi ya atas Ya, pelaksanaan klausul kesepakatan tadi. betul. Nah kemudian untuk mengantisipasinya gimana? Atas perjanjian bersama yang tertulis yang sudah disepakati oleh para pihak itu wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta pendaftaran perjanjian bersama. Untuk apa itu? Ya, untuk antisipasi ketika salah satu pihak wan prestasi, Ya, ketika dia betul. tidak melaksanakan klausul di dalam perjanjian bersama itu. Jadi para pihak yang dirugikan karena tidak dilaksanakannya perjanjian bersama itu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, dalam hal ini pengadilan hubungan industrial untuk melakukan eksekusi. Kurang Oke. lebih seperti itu. Sejauh ini Pak yang ditangani oleh Pak Mahendra sendiri, ada nggak sih Pak salah satu pihak yang tidak melakukan tugasnya dan kemudian harus mencapai tahap selanjutnya? Iya, banyak Mbak tadi. Banyak. Iya, ketika PHK sudah disepakati misalnya, terus kemudian pengusaha tidak membayar pesangon sesuai Betul. ketentuan nih gitu kan. Nah, pekerja menuntut. Nah, tadi ketika perundingan bipartit sudah dilaksanakan dan kemudian perundingan bipartit itu gagal, atas gagalnya perundingan bipartit itu dibuatlah yang namanya risalah perundingan bipartit. Oke. Itu semacam kayak notulen berita acara ya atas perundingan bipartit itu. Ada identitas kedua belah pihak yang melaksanakan perundingan bipartit, kemudian ada pokok permasalahan, ada pendapat pekerja, ada pendapat pengusaha, dan hasil kesimpulannya seperti apa. Nah, kesimpulan ini ketika tidak terjadi kesepakatan atau perundingan bipartitnya gagal, di mana salah satu pihak dengan tidak memenuhi permintaan perundingan bipartit itu 2 kali, itu sudah dianggap gagal. Secara nggak langsung sudah gagal. Nah, kemudian risalah itu dibawalah ke Disnaker untuk dilakukan pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, disitulah nanti peran mediator sebagai pihak ketiga penengah untuk melakukan mediasi. Karena Oke. mediasi itu kan dimaknai penyelesaian sengketa atau perselisihan yang melibatkan pihak ketiga di luar dari hubungan kerja Dua tadi, pihak dua yang, pihak tadi. iya, oke. Ya, saya dalam hal ini kan mediator hubungan industrial, kurang lebih Oke. seperti itu. Pak, sejauh ini Pak, apakah mediasi industrial itu harus dihadiri oleh dua belah pihak? Dan apa yang terjadi jika salah satu pihak ini tidak hadir, Pak? Ya, pada prinsipnya gitu kan, ketika sudah ada pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Disnaker Kota Semarang, maka kami selaku dinas itu akan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat perselisihan tersebut. Nah, nanti surat undangan itu kan berkop surat resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Nah, memang agak berbeda ketika undangan ini undangan mediasi dengan undangan dari pengadilan ya ketika sudah masuk ke ranah litigasi ya penyelesaiannya di pengadilan itu agak berbeda. Oke. Karena kalau undangan dari pengadilan sifatnya memaksa, tapi kalau undangan dari Disnaker para pihak ini pada prinsipnya harus hadir agar apa? Penyelesaiannya bisa tepat, cepat dan membuahkan sebuah kesepakatan. Nah, hadir di sini bisa dimaknai tidak harus dari sisi pekerjanya langsung atau dari pimpinan perusahaannya. Pekerja bisa dapat mewakilkan Oke. kepada kuasa hukum misalnya advokat. Tapi kalau misalnya pekerja itu bagian dari anggota serikat pekerja serikat buruh, dia dapat mewakilkan kepada pengurus serikat pekerja untuk hadir misalnya. Oke. Terus kalau pihak pengusaha pun juga seperti itu bisa mewakilkan kepada kuasa hukum atau kalau dia tergabung pada Asosiasi Pengusaha Indonesia ya, dia bisa memintakan istilahnya advokasi ya dari bidang Apindo misalnya. Ya,
Ya, saya juga sih menyadari ya, ketika dua orang atau dua pihak sedang berselisih, jangankan untuk berkomunikasi, ketemu saja enggan ya, Enggan, bertatap betul. mata saja males gitu Sebaiknya ya. tidak. Sebenarnya tidak ya. Karena Oke, ketika terjadi PHK itu biasanya kan bukan hanya soal rupiah ataupun hak secara nominal ya, betul, tapi ada sisi emosional di situ ya. betul. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, Pak, berbicara tentang perselisihan ini tadi ya, Pak, kan seringkali kita menemukan kasus seperti ini ya, Pak, ya. Dan seperti contohnya para buruh atau para pekerja, mereka ini takut melapor, Pak. Takut Hmm, melapor karena mungkin satu, mereka sudah berpikiran nanti saya diintimidasi atau mungkin hmm. nanti saya di blacklist dan lain sebagainya. Apakah di sini ada hukum yang memang melindungi para pekerja ini untuk kemudian melapor ke pihak terkait atau pihak berwenang, Pak? Ya, ya memang saat beberapa kali konsultasi itu pekerja itu menyampaikan, Pak, kalau saya menuntut hak saya ke Disnaker, konsekuensinya nanti saya akan diintimidasi Iya, betul. atau malah nanti saya akan di PHK gitu kan. Nah, saya sampaikan bahwa ketentuan hak normatif yang sudah dijamin oleh negara di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah hak jenengan. Dan negara menjamin untuk bisa terpenuhinya hak tersebut. Dalam hal pengusaha melakukan intimidasi, itu ada teman-teman di pengawas ketenagakerjaan yang bisa juga turun untuk melakukan pemeriksaan, terus kemudian memberikan sanksi juga ketika ada eh, terbukti bahwa pengusaha melakukan intimidasi ya. Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri juga menjamin hak-hak dari para pekerja itu untuk dapat mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Di Oke. Undang-Undang Dasar juga terjamin hal itu. Oke, ini Pak, ini di luar dari apa yang kita bicarakan ya Pak, tapi masih ada kaitannya. Beberapa perusahaan ini seharusnya jam kerja 8 jam nih Pak, Mm-mm. tapi banyak ditemui mereka ini absen Pak, absen jadi harus tepat 8 jam. Selanjutnya mereka melanjutkan pekerjaannya ini lagi. Ini bagaimana menurut Pak Mahendra ini? Ya, kalau terkait jam kerja, waktu istirahat itu juga sudah diatur. Jadi kalau bicara soal hak eh, pekerja di dalam undang-undang itu adalah diaturnya adalah yang paling minimal. Jadi jangan coba-coba untuk mengatur atau menyepakati ketentuan yang di bawah dari yang sudah diatur undang-undang. Misalnya Oke, contoh dalam waktu kerja, jam kerja itu sudah diatur oleh undang-undang adalah 8 jam. betul, Jadi jangan mengatur untuk yang lebih di atas itu 10 jam gitu kan, betul. dengan tidak membayar upah kerja lembur ya. Jadi ada konsekuensi sanksi pidananya juga ketika pekerja dipekerjakan oleh pengusaha melebihi ketentuan dari 8 jam sehari untuk waktu 5 hari kerja. Kan ada 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Untuk 6 hari Betul. kerja per harinya 7 jam. Dan keseluruhan dalam satu minggu adalah 40 jam. Jadi ketika pengusaha sekali lagi mempekerjakan pekerja buruh melebihi ketentuan dari 8 jam kerja atau 7 jam kerja untuk 6 hari kerja itu wajib membayar upah kerja lembur. Namun Oke. undang-undang juga memberikan hak bagi pengusaha untuk mengatur itu. Ada golongan atau jabatan tertentu itu yang dikecualikan untuk mendapatkan upah kerja lembur. Seperti misalnya jabatan yang secara strategis dia sebagai perencana pemikir. Biasanya level supervisor supervisor manager itu dikecualikan untuk membayar upah kerja lembur. Karena memang load kerjanya berbeda mungkin Iya. ya Pak. Oke Pak, sejauh ini dari yang pernah dihadapi oleh Pak Mahendra terkait dengan perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja, ini kesalahan umum apa yang sering dilakukan oleh keduanya Pak? Jadi kalau kita maknai ketentuan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu, perselisihan hubungan industrial itu adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan pendapat, Betul, yang kemudian oke. memunculkan pertentangan nih antara para pihak. Jadi saya highlight di sini adalah karena adanya perbedaan pendapat. Nah, pendapat ini artinya kan sebuah inputan komunikasi ya antara para pihak. Ketika komunikasi yang terjalin itu tidak baik-baik saja, tidak ada keterbukaan dari pihak pengusaha, terus kemudian juga tidak adanya kemauan untuk memahami dari sisi pekerja,
Itu yang mungkin sering bisa menimbulkan gesekan. Contoh, Oke, ketika sebuah peraturan perusahaan sudah disahkan, itu kan berlaku semua untuk para pihak di entitas perusahaan tersebut. betul. Karena tidak disosialisasikan, karena tidak adanya keterbukaan oleh pihak manajemen, pekerja melakukan pelanggaran gitu kan. Karena ketidaktahuan dia gitu kan. Karena tidak adanya keterbukaan itu. Terus kemudian ketika perusahaan mendapatkan untung gitu kan. Terus kemudian pihak pekerja ingin menuntut kenaikan upahnya gitu kan. Nah, ini ayo duduk bareng gitu kan. Kita bahas bareng kira-kira masih masuk anggaran perusahaan tidak atas kenaikan upah tersebut. Oke. Nah, karena ada perbedaan itulah kemudian yang berpotensi untuk menimbulkan apa ya, gesekan-gesekan, perselisihan, sengketa. Dan seringnya perusahaan itu tidak comply atau tidak patuh. Sudah tahu bahwa undang-undang itu mengatakan pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan setelah 12 bulan bekerja secara terus-menerus, tapi tidak diberikan hak atas cuti tahunannya. Oke. Terus pekerja kontrak ketika berakhir kontraknya itu berhak mendapatkan uang kompensasi, tapi pekerja tidak memberikan. Oke. Ya, ya seperti itu kurang Pak, lebih. untuk cuti tahunan nih Pak, dalam 1 tahun setelah pekerja ini bekerja lebih dari 1 tahun, itu ada berapa banyak hari Pak dalam 1 tahun? Atau mungkin ada berbeda-beda tergantung jenis sektor pekerjaan yang mereka jalani seperti itu? Ya, terkait cuti tahunan itu diatur di undang-undang itu adalah minimal 12 hari ya. 12 Jadi hari. 12 hari yang diberikan yang diatur norma di dalam undang-undang bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan berturut-turut. Namun perusahaan dan pekerja ataupun perusahaan dengan serikat pekerja serikat buruh itu dapat mengatur cuti tahunan itu yang lebih dari 12 hari. Oke. Itu dinamakan syarat-syarat kerja ya. Artinya hak dan kewajiban itu yang belum diatur tapi oleh para pihak itu diatur kembali secara kuantitas maupun secara kualitas itu lebih baik daripada undang-undang. Katakanlah ada beberapa perusahaan multinasional ataupun sekelas BUMN atau BUMD itu yang mengatur cuti tahunan itu adalah 15 hari dalam 1 tahun. Ya Oke. silahkan gitu. Itu kembali kepada para pihak. Tapi jangan sekali-sekali memberikan atau menyepakati di bawah ketentuan Dari undang-undang ya, undang-undang ya karena Pak. akan batal demi hukum gitu. Oke. Pak, nih terakhir nih Pak, apa sih pesan Pak Mahendra untuk para pengusaha dan para pekerja agar meminimalisir adanya gesekan atau konflik yang kemungkinan atau sering terjadi, Pak? Ya, saya itu selalu menyampaikan bahwa di dalam hubungan kerja itu, Pak, maaf, ke sini. di dalam hubungan kerja itu harus mengacu kepada sebuah landasan ideal negara kita, yakni apa? Pancasila. Di dalam Pancasila itulah kemudian dia yang membatasi hubungan antara pengusaha dengan pekerja, di mana hubungan industrial yang Pancasilais itu adalah hubungan kerja yang tepos liro. Tepos liro itu dimaknai kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan tenggang rasa ya. Artinya para pihak itu mampu menempatkan rasanya itu dengan pihak lawan. Dengan kemampuan bisa saling tepos liro itulah yang akan menciptakan sebuah keseimbangan di dalam hubungan kerja. Sehingga jangan sampai nanti buruhnya sudah nerimo, majikannya berbuat sio-sio kan gitu ya. Semena-mena ya, Pak. Semena-mena gitu. Oke. Seperti itulah kurang lebih. Jadi harapannya apapun yang sedang jenengan jalani karir profesionalnya, baik selaku pekerja, baik selaku pengusaha, tetaplah berlaku baik gitu. Betul. Jadi ketika jenengan belum diberikan keberuntungan untuk bertemu dengan orang baik, maka ya lain waktu akan ditemukanlah oleh orang baik ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik lah. Oke. Apapun karir profesional jenengan sekarang. Oke, terima kasih Ya. banyak Pak Mahendra untuk sharing-sharingnya. Ini mungkin banyak sekali Tribuners yang belum tahu ya Pak ya, dan pada akhirnya jadi tahu, oh ternyata aku harus begini, seperti itu. Ya. Khususnya antara pengusaha dan para pekerja ya Pak ya, harus saling menyepakati dan saling bekerja sama. Jadi tidak ada yang saling mengkhianati seperti itu ya Ya. Pak. Oke,
itu tadi Tribuners pembahasan saya bersama dengan Bapak Mahendra terkait dengan dunia kerja. Nah, untuk Tribuners jangan lupa saksikan Tribun Topik lainnya yang akan membahas topik-topik menarik untuk diulik. Saya Alivia bersama Bapak Mahendra pamit undur diri dan terima kasih. Ya.